Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast kesayangan kita dari KJRI selama bulan Ramadan ini. Segarnya Ramadan di New York. Segar. Mantap, Pak Acup, salaman dulu. Semangat. Hari ini kita bertiga di studio. Ada Mas Andre, ada Pak Acup. Yang minggu lalu Pak Acup sudah dengan kita juga di episode sebelumnya. Alhamdulillah udah 4 episode kita lalui selama bulan Ramadan ini, dan episode ini adalah episode penutup untuk podcast kita di Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi, kita bisa ketemu lagi. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu tema hari ini. Setelah azan terakhir di bulan Ramadan berkumandang, apa yang kita bawa? Nah, Pak Acup, kalau Pak Acup kan udah kenalan minggu lalu sama teman-teman kita yang online. Nah, minggu ini biar Mas Andre kenalan dulu ya. Mas Andre silakan kenalan dulu dong sama teman-teman kita, disapa dulu. Halo semuanya, saya Andre. Saya saat ini bertugas di KJRI New York, membantu Mas Dea di fungsi Pensosbud. Selain itu, saya juga sebagai chef di KJRI New York. Keren. Ini yang menjamin kemaslahatan kita bersama. Kita bisa gemuk tuh gara-gara Chef Andre. Chef Andre ini luar biasa. Nah, kalau yang belum kenal sama Pak Acup, dibuka dong live YouTube kita minggu lalu di episode sebelumnya. Nah, bisa kenalan sama Pak Acup di situ. Pak Acup udah berapa lama di KJRI New York, kalau boleh tahu? Kalau ukuran baru dari tahun 1987. 1987. Udah berapa kali lebaran itu Pak Acup ya kalau di sini? 40 kali Pak ya. 40. Udah apalah suasana lebaran ya? Mudah-mudahan. Kayak gimana sih Pak Acup kalau lebaran di sini? Kebetulan saya juga baru datang nih tahun ini. Ini lebaran pertama saya di sini. Kayak gimana sih Pak Acup kalau lebaran di sini? Karena kita komunitas Indonesia juga banyak, jadi sama seperti di Indonesia Pak. Masya Allah. Ambil salam-salaman, ketupat, lontong sayur, segala macam komplit. Oh, jadi suasana Idul Fitrinya terasa lah ya. Terasa, ya. Dengan sahabat-sahabat diaspora di sini ya. Betul. Alhamdulillah. Teman-teman lama segala macam yang udah puluhan tahun nggak ketemu itu bisa ketemu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, bersama kita udah hadir Pak Ustadz Ahmad Baharudin dari IAIN Kendari. Terima kasih Pak Ustadz sudah bergabung. Siap, sama-sama Mas. Alhamdulillah. Nah, sebelum nanti Pak Ustadz mungkin kasih tausiah ke kita juga udah nggak sabar nih siraman rohani yang kita rindukan dari tanah air untuk mengisi kerinduan kita juga gitu tentang Indonesia, kondisi di tanah air, juga untuk memperkuat keimanan kita. Mungkin Om Andre bisa dibantu dulu CV-nya Pak Ustadz. Siap Mas Dea. Bapak Dr. Haji Ahmad Baharudin, beliau lahir di Ujung Pandang pada tahun 1986. Berdomisili di Raja Wali Residence Baruga Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Beliau merupakan dosen fikih di Fakultas Syariah IAIN Kendari dan berlatar belakang pendidikan S1 Syariah di Al-Azhar Mesir 2009, S2 di Syariah Hukum Islam UIN Alauddin Makassar 2012, dan S3-nya berada di Syariah Hukum Islam UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017. Luar biasa sekali Pak Ustadz Ahmad Baharudin ini. Masih muda tapi pengalaman dan latar belakang pendidikannya sangat luar biasa. Kedalaman ilmunya sudah tidak perlu kita ragukan. Nah, dengan demikian Pak Ustadz, kami serahkan layarnya full untuk Pak Ustadz dan kami sudah tidak sabar untuk mendengarkan tausiah pada kesempatan ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami banggakan, yang kami hormati,
host yang luar biasa pada kesempatan hari ini, Masya Allah, sudah mengantarkan kami. Saya secara pribadi nih, belum nyentuh New York, tapi Alhamdulillah secara online udah ke sana ini, Alhamdulillah. Yang kami banggakan pula, eh, Mas Andre dengan Pak Acup, Masya Allah, yang juga bergabung di studio, dan teman-teman diaspora di KJRI New York, dan semua rekan-rekan yang menyempatkan dan menonton eh, kegiatan dan acara kita pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berbagai macam nikmat, Masya Allah. Kalau kemudian disebutkan oleh Nabi, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbudun fihi ma alaihin nas, atau kama qala Rasulullah. Kata Rasulullah, ada dua nikmat besar tuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Maghbudun fihi ma'alihin nas. Yang ternyata banyak orang yang kemudian menutup mata, tidak melihat, atau barangkali banyak hatinya tertutup untuk merasakan akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Banyak orang yang ternyata punya mata tapi tidak mampu melihat akan besarnya dua nikmat ini. Yang mana yang dimaksudkan dua nikmat ini? Mas Andre, Pak Acup, dan host yang kami banggakan, ya, bahwa dua nikmat yang dimaksudkan Rasulullah itu, kata Rasulullah, as-sihhatu wal farah, nikmat sehat dan sempat. Kalau Allah berikan kita nikmat kesehatan hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau hari ini juga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, kesempatan bertemu Ramadan, bahkan kita sudah di penghujung Ramadan ini, Masya Allah, udah deket nih azan terakhir di bulan suci Ramadan. Penuh haru, penuh hal yang begitu luar biasa yang kemudian telah kita jalani dari awal Ramadan hingga pada kesempatan akhir-akhir Ramadan ini. Eh, Teman-teman sekalian yang kami banggakan, oleh karenanya bahwa ternyata ada dua nikmat besar yang kemudian Rasulullah sebutkan tadi, nikmat sehat dan sempat. Maknanya, kalau Ramadan ini Allah berikan kepada kita, Allah catatkan nama Mas Andre, Pak Asep, ya, bahwa nama-nama inilah yang kemudian akan berada di bulan Ramadan tahun ini. Maka bersyukurlah kepada Allah. Seharusnya kemudian kita mampu untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Saya teringat, Mas, hadisnya Nabi yang menarik ini. Kata Rasulullah, rogima anfu rojulin, merugilah seseorang, man adraka Ramadan thumman salaka falam yukfar lahu. Kata Rasulullah, merugilah seseorang. Amat rugi nih orang-orang begini. Bagaimana model orang tersebut? Man adraka Ramadan, orang yang diberikan kesempatan akan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, thumman salaka, sampai akhirnya Ramadan ini berakhir. Selesai Ramadan, berakhirlah seluruh rangkaian-rangkaian Ramadan. Pada akhirnya kemudian kita mendengarkan azan terakhir di bulan suci Ramadan itu. Falam yukfar lahu, ia merugi karena kemudian tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kalau kemudian kita meresapi makna hadis Nabi ini, ada hal yang sesungguhnya kontradiksi. Pertama, Allah berikan kita nikmat bertemu dengan Ramadan, tapi di satu sisi ternyata ada orang yang tidak mendapatkan nikmat Ramadan itu. Ada orang yang ternyata tidak berhasil mendapatkan ampunannya Allah. Maka teman-teman sekalian, lalu kemudian harus seperti apa kemudian kita memahami Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan ini, azan terakhir di bulan suci Ramadan ini. Maka seharusnya yang kemudian kita menjadi catatan kita adalah bahwa jangan tinggalkan Ramadan ini hanya sekedar rutinitas saja. Bahwa kemudian di bulan Ramadan kita pandai nih bersedekah, rajin terus sedekah, tiap hari tuh sedekah. Masya Allah. Ada yang sedekah buka puasa. Ini misalnya Mas Andre nih, Masya Allah, chef. Udah berapa banyak Mas Andre nih siapkan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Ini pahalanya kalau dihitung ini Masya Allah. Yang kata Rasulullah, man fattara sha'iman. Siapa yang memberikan buka puasa terhadap seseorang, maka Rasulullah mengatakan, ia mendapatkan pahala yang sama dengan pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa mereka yang berpuasa itu. Maka bayangkan kalau ada ratusan orang yang berbuka puasa, memakan makanan dari chef andalan kita ini, Masya Allah, itu luar biasa. Maka bukan hanya kemudian menjadi ritual rutinitas tahunan saja, yang hanya kemudian kita dapati di bulan suci Ramadan. Seharusnya aktivitas dan kegiatan itu, Mas Andre, host, Pak Asep,
harusnya menjadi sebuah pembelajaran yang kontinu. Maka pasca Ramadan ini, yang barangkali kemarin kita jarang ketemu, maka seharusnya ada silaturahim yang terbangun lagi. Ada sedekah-sedekah yang kemudian tetap hadir. Puasa itu kemudian seharusnya tetap dijaga gitu ya. Kemudian sholat-sholat tentu saja harusnya dikuatkan. Sholat-sholat sunnah tidak berhenti dengan berakhirnya Ramadan. Maka menjadi hal yang perlu menjadi catatan kita sesungguhnya. Ramadan boleh berakhir, tapi tidak mengakhiri semangat kita. Ramadan boleh jadi kemudian akan berlalu, tetapi kemudian tidak menjauhkan semangat kita untuk terus beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak catatan-catatan ibadah yang seharusnya tidak berhenti dengan akhir Ramadan ini. Harusnya kemudian Ramadan itu terus berlanjut dengan kegiatan aktivitas ibadah walaupun bukan bulan Ramadan. Maka keberhasilan seseorang itu Mas dan para pendengar semua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalam beberapa ungkapan, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan itu amat tergantung pada bagian bagian akhir, Mas. Bagian akhir. Ada orang ini rajin ibadah kalau awal-awal Ramadan tuh. Masya Allah rajin. Kayaknya masjid itu perlu dibongkar deh. Karena jamaahnya membludak, Masya Allah. Harus dibongkar, harus diperluas gitu. Karena saking tidak mampu menampung seluruh jamaah yang begitu banyak. Tapi ketika sudah mulai masuk 10 Ramadan yang kedua, ya sudah masuk pada akhir-akhir Ramadan gitu ya, sudah masuk pada akhir-akhir Ramadan seperti ini, Masya Allah, pada kemana tuh jamaah? Udah pada hilang semua itu. Makanya ada sebagian yang menjelaskan, Mas. Saya kebetulan dari Al-Azhar, dari Kairo, Mesir, Alhamdulillah. Saya menemukan beberapa perbedaan tuh. Mudah-mudahan di New York enggak ya. Di Mesir itu kalau akhir-akhir Ramadan itu, Masya Allah, padat bener. Padat bener. Apalagi kalau malam-malam ganjil nih. Malam 27 ganjil ya, malam 25 itu beberapa masjid sampai penuh betul. Ternyata kalau Ramadan standar biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau berakhir-akhir Ramadan, maka pengunjung, para jamaah yang hadir di masjid itu makin membludak, makin banyak. Jadi akhir-akhir Ramadan itu sampai jalanan makin penuh gitu. Kalau masjidnya di pinggir jalan, maka jalanan itu harus ditutup karena begitu banyaknya jamaah untuk melaksanakan ibadah taraweh atau salat tahajud biasanya. Itu di Mesir. Tapi kalau kita di Indonesia, ini nggak tahu ya, mungkin sebagian tempat aja. Sebagian tempat itu ternyata, Masya Allah, begitu banyak juga ini jamaahnya di jalan tuh. Entah jalan yang pada mudik gitu. Jalanannya padat menuju mall gitu, menuju pasar-pasar gitu, cari ganti baju baru gitu ya. Cari makanan segala macam ya. Itu tidak salah sesungguhnya. Pulang kampung tidak ada masalah. Menyiapkan pakaian-pakaian terbaik untuk hari raya itu tidak masalah. Tetapi yang bermasalah adalah ketika ternyata akhir-akhir Ramadan itu kita tidak siapkan dengan baik. Bahwa akhir-akhir Ramadan itu ternyata kita lalai. Kita biarkan berlalu begitu saja. Udah jenuh nih. Malam ke-28, malam ke-9, di puasa ke-28 ini, aduh, udah capek, udah lelah. Akhirnya kemudian ada di antara mereka yang ternyata dengan berani tidak lagi mau tarawehan, ya, tidak lagi mau puasa tuh. Padahal Masya Allah, kata Rasulullah tadi, sesungguhnya amalan itu amat tergantung poinnya adalah pada bagian-bagian akhir. Maka mereka lah yang mampu menjaga ibadah puasanya hingga akhir-akhir Ramadan, menjaga ibadahnya hingga akhir-akhir Ramadan, tetap tarawehan nih sampai akhir-akhir Ramadan, bersedekah hingga akhir-akhir Ramadan, maka insya Allah mereka inilah yang insya Allah berhasil. Azan terakhir di bulan suci Ramadan tidak mengakhiri sekali lagi aktivitas ibadah kita yang telah kita tanam selama bulan suci Ramadan. Kayak gitu, Mas. Saya kembalikan kepada hostnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Ya, kita jadi banyak belajar ya. Ada beberapa negara kalau udah mendekati Ramadan itu makin penuh masjidnya. Tapi mungkin ada juga di Indonesia nggak semuanya, yang makin mendekati akhir mungkin udah ada kesibukan lain untuk persiapan hari raya. Nah, kalau di New York gimana Pak Acup? Kalau suasana masjid-masjid menjelang akhir? Kalau sepengetahuan saya Pak, pengalaman saya, kalau di New York sama aja.
Apalagi kalau masjid-masjid seperti masjid Bangladesh segala macam. Kalau di sini kan banyak sekali yang perumahan dijadikan masjid. Yang kalau misalnya asli masjidnya sendiri sih bisa dihitung paling ada berapa gitu. Nah, yang perumahan-perumahan itu kan biasanya ada lantai 1, lantai bawah, sama lantai 2. Rata-ratanya sampai lantai 2. Nah, itu semua penuh. Dari awal sampai akhir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masjid kita sendiri, kita punya Masjid Al-Hikmah kan, itu juga selalu penuh. Alhamdulillah. Konsisten berarti ya. Konsisten, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kalau di New York termasuk konsisten juga apa masjid-masjidnya. Alhamdulillah sampai akhir Keren Ramadan. lagi kalau Idul Fitrinya, itu penuh sekali di mana-mana. Wah. Nyari parkir susah ya. Sah, jalan-jalan, sholat pun sampai ke jalan-jalan. Alhamdulillah. Nah, kemarin Pak Ustadz tadi membahas apa soal menyediakan makan untuk yang berbuka puasa. Memang waktu puasa minggu pertama itu sempat juga KJRI New York mendukung pelaksanaan buka puasa bersama di Masjid Al-Hikmah. Jadi Chef Andre dibantu sama teman-teman, berapa porsi waktu itu, Chef? Kita menyediakan untuk 500 porsi. 500 porsi kurang lebih Pak Ustadz yang disediakan. Berarti kan mendapatkan pahala yang berpuasa, tapi tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Berarti Chef Andre bisa libur puasa berapa Ramadan nih Pak Ustadz? Kalau udah 500 yang makan gitu. Ya, tetap puasa toh, Pak. Tetap puasa. Pahalanya tetap dapat banyaknya, tapi kewajiban puasanya masih berjalan gitu. Nggak boleh ditinggalin. Udahlah, saya udah kasih makan 30 orang nih. Dah, tahun ini nggak puasa. Udah, gitu ya. Bukan kayak gitu. Tapi yang dimaksudkan adalah semangat, motivasi, dan insya Allah pahala yang Allah sudah siapkan sedemikian luar biasa banyaknya tuh kepada mereka yang bersedia ikut serta berkontribusi dalam memberikan makan atau buka puasa kepada banyak jamaah gitu ya. Nah, Iya. ini kalau boleh saya tambah, Mas ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh ya, Rasulullah kalau diajak buka puasa nih, nah itu bukan hanya kita ini yang bukber ya, dia di zamannya Nabi pun sebenarnya Rasulullah juga pernah beberapa kali bukber gitu ya, buka bersama, gitu ya. Diajak oleh sahabatnya gitu, Ustaz, ya wahai Nabi, boleh ya Rasulullah boleh nggak buka puasa di sini ya Rasulullah dan seterusnya. Maka Rasulullah kemudian memberikan dan mengucapkan 3 doa ini. Didoakan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah yang pertama, aftara indakum shaimun wa akala ta'amukum al-abrar wa yanzilu alaihimul malaika. Kata Rasulullah, maka Rasulullah mendoakan mereka yang menyiapkan makanan buka puasa ini, yang menyuguhkan buka puasa ini. Kata Rasulullah, aftara indakum shaimun. Maka insya Allah orang-orang yang berpuasa lah, benar-benar berpuasa, yang insya Allah akan berbuka bersama kalian. Wa akala tu'amukum al-abrar. Yang memakan makanan kalian pasti insya Allah adalah orang-orang baik semua. Pada baik semua insya Allah tuh. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah dengan doanya, yanzilu alaihimul malaika. Maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikat itu kepada mereka. Maknanya malaikat turun itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada mereka yang hadir pada saat itu. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Kalau hanya 2-3 orang saja sedemikian luar biasa, apalagi sampai memberikan buka puasa 500 orang itu seperti yang dilakukan teman-teman KJRI New York itu, Masya Allah. Ini luar biasa, Mas. Saya kira kayak gitu tuh. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi walaupun mendapatkan pahala puasa dari yang lain karena memberi makanan pas berbuka, kita sendiri harus tetap berpuasa. Gitu. Jadi nggak dihitung matematika ya Pak Ustadz. Nggak ditukar-tukar. Pak Acub, ada yang mau ditanyakan mungkin? Pak Ustadz, boleh saya tanya, mungkin tidak tapi masalah puasa ya Pak Ustadz. Misalnya, Boleh. misalnya saya batal nih 2 atau 3 hari di bulan Ramadan, sebaiknya itu kan bisa itu ya Pak Ustadz ya, bisa dibayar. Sebaiknya di bulan Syawal atau setelah bulan Syawal gitu Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz. Gimana menurut Pak Ustadz sendiri? Acup. Nah, terima kasih pertanyaannya luar biasa nih Pak. Gimana
atau kapan waktu saya mengqada puasa. Jadi puasa itu hukumnya wajib. Lalu ketika seseorang tidak mampu untuk melaksanakannya, maka ia wajib pula untuk mengqada atau menggantinya pada hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan gitu. Kapanpun itu. Jadi kalau di luar bulan suci Ramadan, setelah Ramadan itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu terusnya mulai lagi Muharram dan seterusnya sampai bulan 7 sebelum bulan suci Ramadan. Ada waktu yang cukup panjang untuk kemudian mengqada puasa kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan waktunya? Apakah harus di bulan Syawal? Padahal di bulan Syawal itu ada sebenarnya sunnah yang juga ternyata dijelaskan oleh Rasulullah. Ya kata Rasulullah, man soma Ramadana, tsumma atba sittan min Syawal. Kata Rasulullah, kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, gitu, kemudian menambahkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti melaksanakan ibadah puasa sepanjang tahun. Jadi kalau setahun itu 365 itu kurang lebih, maka dengan berpuasa 1 bulan plus 6 hari di bulan Syawal saja, maka itu seperti kita berpuasa setahun penuh. Apa maknanya? Nah, ini menjadi hal yang perlu dipahami bahwa ada puasa sunnah juga yang dianjurkan setelah Ramadan. Kalau Ramadan itu adalah puasa yang wajib, puasa yang fardu, maka ada 6 hari disebut sebagai puasa sunnah yang insya Allah akan melengkapi dan insya Allah dijanjikan oleh Rasulullah itu seperti puasa kita selama setahun penuh gitu. Nah, lalu kapan? Apakah di bulan Syawal yang bersamaan dengan? Boleh. Jadi jawabannya boleh saja. Jadi boleh di bulan Syawal boleh. Misalnya, Ustaz, tapi saya mau puasa Syawal dahulu. Boleh nggak puasa Syawal dulu atau mengqada puasa dahulu? Seperti perempuan, nih, seperti putri bapak misalnya atau pasangan bapak yang sementara dalam keadaan posisinya masih sering haid gitu, masih haid normal gitu, maka pasti di bulan suci Ramadan biasanya pasti ada waktu, ada jeda istirahatnya mereka tidak melaksanakan ibadah puasa khususnya bagian perempuan tadi. Nah, yang mana yang dahulu dilakukan ini? Apakah mengqada puasa atau puasa sunnah dulu gitu? Nah, perlu diperhatikan karena mengqada puasa adalah hal yang wajib, maka yang wajib dulu sebelum yang sunnah. Itu satu. Jadi kalau memungkinkan bisa dilaksanakan yang wajib dahulu, berarti membayar dulu puasanya tuh. 2 hari misalnya. Membayar dulu, mengqada puasanya dahulu, masih di bulan Syawal, lalu dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu satu pilihannya, kalau memungkinkan. Yang kedua, kalau ternyata tidak memungkinkan tuh, seperti kami nih di Indonesia pada pulang kampung, termasuk saya nih Mas, saya lagi udah pulang kampung ini. Nah, kalau udah pulang kampung itu biasanya setelah Id, maka seminggu pertama biasanya nerima tamu gitu, silaturahim. Minggu kedua itu kadang kita yang malah keluar gitu, ya pergi keluar silaturahim atau kemana gitu ya. Jadi otomatis di minggu pertama dan minggu kedua biasanya tidak puasa. Lalu masih ada 2 pekan lagi, pekan ketiga dan pekan keempat. Nah, kita bisa lihat kalau ternyata puasa saya 6 hari eh, masih ada yang perlu dibayar 6 hari puasa Ramadan, maka kalau kita perhatikan, kalau mampu untuk dilakukan maka silahkan laksanakan yang fardu dahulu, lalu kemudian yang sunnah. Nah, yang ketiga, ini menjadi pertimbangan, kalau ternyata agak sulit misalnya Mas ya, ternyata agak sulit untuk dilakukan di bulan Syawal, maka pada prinsipnya ulama mengatakan kalau ternyata waktunya sempit, silahkan laksanakan puasa Syawal dahulu. Misalnya tuh baru ready untuk puasa lagi nanti minggu ketiga atau minggu keempat misalnya. Lalu bagaimana? Maka disunahkan atau dibolehkan baginya untuk melaksanakan puasa sunnah dahulu, puasa sunnah Syawal yang 6 hari itu terlebih dahulu sampai selesai. Karena puasa Syawal itu hanya dilaksanakan di bulan Syawal saja tuh. Tidak mungkin puasa Syawal dilaksanakan di bulan Zulqa'dah gitu. Atau puasa Syawal dilaksanakan di Zulhijjah. Enggak. Puasa Syawal itu hanya dilaksanakan di bulan Syawal. Sehingga waktunya terbatas, hanya sebulan puasa sunnah. Sementara mengqada puasa itu Allah memberikan waktu yang cukup panjang, 11 bulan lamanya. Sehingga sebagian ulama mengatakan yang mana yang mampunya. Kalau mampu qada dahulu, lalu yang sunnah silahkan. Kalau ternyata pilihannya dengan berbagai macam aktivitas, kesibukan, silaturahim dan yang lainnya, ingin mengejar juga puasa sunnah,
sementara waktu untuk pelaksanaan puasa sunnah itu mepet gitu, tidak banyak, maka silahkan melaksanakan puasa sunnah dahulu Syawal, untuk qadanya boleh dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Seperti itu Pak Asep ya. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Luar biasa. Sudah cukup jelas tadi ya. Ternyata cukup ada apa ya, fleksibel gitu ya. Ada kemudahan dalam kita mengatur juga mau bayar puasa dulu, mengkodo puasa, atau mau puasa Syawal dulu. Masya Allah, sungguh apa mudahnya ya dalam beribadah sebetulnya. Mas Andre ada yang mau ditanyakan ke Pak Ustadz? Oh kalau gitu saya yang bertanya. Pak Ustadz, kan Biasanya berat nih, ya kalau hostnya yang bertanya. enggak Pak Ustadz, ini apa ya, sebetulnya rasa penasaran aja karena kan sholat Id itu sunnah yang saya tahu. Nah, misalkan kita lagi di perantauan nih Pak Ustadz, kemudian ada tadi misalkan ada kendala buat ke masjid gitu, masjidnya mungkin jauh atau masjidnya terbatas, sehingga mungkin karena kekurangan kita sendiri, istilahnya kita datang telat gitu, kita datang udah selesai sholatnya. Nah kira-kira itu gimana Pak Ustadz, apa dalam pandangan Islam gitu, kita berusaha datang tapi ternyata telat, sholatnya udah selesai gitu, atau justru karena kita udah tahu kendala-kendala yang kita hadapi, ya udahlah karena sunnah kita nggak sholat Id dulu gitu karena situasinya belum memungkinkan. Itu kira-kira baiknya gimana Pak Ustadz dalam menimbang-nimbang itu? Ini sholat Id, Mas ya, Iya, sholat Id. iya. Oke, baik. Sholat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itu sunnah muakkadah maknanya itu adalah memang sunnah sih, tapi sunnah yang dianjurkan, itu amat dianjurkan. Itu dikit lagi udah jadi wajib tuh, tapi nggak sampai pada aspek wajib. Hanya sunnah yang begitu dianjurkan. Kenapa sholat Id ini sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan? Karena ini adalah salah satu di antara hari raya umat Islam gitu. Asli dari hari rayanya umat Islam ya pada hari raya Id itu. Kenapa kemudian kita tidak mau menyiapkan diri, ya menyiapkan diri untuk pelaksanaan Id ini? Bukankah Id itu adalah hari kemerdekaannya kita ini? Bukannya Id itu adalah sebuah perayaan kegembiraan yang harusnya kemudian kita berbaur, kita hadir di sana. Itu yang pertama, bahwa memang sholat itu memang hitungannya adalah sunnah, tetapi dianjurkan gitu. Kalau memungkinkan bisa sempat datang, maka datanglah. Tapi kalau ternyata ada kendala di sana, oh nggak bisa ini Ustaz. Kami nggak bisa berangkat, kami tidak bisa jauh aksesnya kami. Kalau memang kendalanya hadir di situ, maka boleh sebenarnya tidak melaksanakan sholat Id di tempat yang ramai, atau sholat Id berjamaah di masjid atau di tempat tertentu. Sebenarnya kalau Bapak-bapak pernah atau masih mengingat kemarin waktu waktu COVID ya, waktu zaman COVID tuh, itu kena Lebaran itu, kena Id, ya kena Id. Ulama-ulama kita bahkan kemudian memberikan penjelasan, boleh nggak berjamaah sholat Id rame-rame gitu, tapi itu boleh dilaksanakan di rumah. Ya, boleh dilaksanakan di rumah, melaksanakan sholat Id. Jadi tetap kita bisa melakukan sholat Id itu. Hanya memang minusnya, mau noleh, mau salaman ke siapa itu nggak ada orang gitu nih, nggak banyak, nggak seramai ketika di masjid atau di lapangan gitu ya. Jadi boleh sebenarnya tetap dilaksanakan. Saya tidak menganjurkan tidak dilaksanakan, tapi sebaiknya dilaksanakan. Walaupun itu hanya di rumah bareng dengan keluarga, ada istri, ada anak-anak, ada kerabat di situ, udah kita satu klaster aja lah. Kita buat buat pelaksanaan ibadah Id misalnya. Nah, itu boleh karena kendalanya memang agak jauh. Itu boleh dilakukan. Kecuali misalnya memungkinkan, maka silahkan bergabung dengan tempat yang besar, rame-rame, karena ini adalah hari raya umat Islam. Kayak gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi memang sangat dianjurkan ya dalam apa melaksanakan sholat ini, sekiranya memang kendala-kendalanya bisa dipersiapkan untuk diselesaikan sejak awal gitu. Namanya juga hari raya
umat Islam gitu ya, kita sebagai umat Islam ya sebisa mungkin mempersiapkan diri di hari raya itu. Pak Acup ada yang mau ditanyakan lagi ke Pak Ustadz? Oh iya Pak Ustadz, kalau di sini sholat id itu Pak Ustadz ada yang sampai 3 kali, misalnya jam 8, jam 9, jam 10. Sedangkan di Indonesia kan nggak pernah tuh. Itu hukumnya bagaimana tuh Pak Ustadz? Masya Allah. Ini keren nih pertanyaannya, Mas. Dari tadi pertanyaannya oke-oke semua ini, Masya Allah. Baik, gimana pelaksanaan sholat id yang bergelombang tuh? Ini gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Lo kok bisa gelombangan gitu? Nah, biasanya yang saya perhatikan, saya pernah juga di Mesir, ya, menjadi diaspora juga di Mesir, menjadi pelajar, menjadi mahasiswa di sana. Kami perhatikan tuh, ketika ada satu titik yang tempat kita melaksanakan sholat id, pada ngumpul semua di situ, ada ribuan gitu. Sementara masjidnya paling muat 200 orang misalnya. Maka biasanya dilakukan beberapa gelombang. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah karena ada faktor yang kemudian menyulitkan untuk proses pelaksanaannya langsung di awal waktu. Kan memang secara sunnah pelaksanaan sholat id itu dilakukan pada pagi hari. Kalau estimasinya di Indonesia itu sekitaran jam 7, jam 7.30, itu kemudian sudah mulai dilaksanakan sholat, lalu setelah sholat mendengarkan khutbah. Nah, kalau ternyata tidak memungkinkan semua berkumpul di awal waktu ini, maka boleh dengan bergelombang, atau biasanya kita sebutnya dengan kloter gitu ya, kloter 1, kloter 2, kloter 3, silakan gitu. Nah, boleh-boleh saja Pak, itu nggak ada masalah. Emang di Indonesia kenapa tidak pernah? Ya, ya emang karena masjidnya pada banyak gitu, masjidnya pada besar-besar semua, jamaah itu bisa milih kapan, di mana gitu. Begitu banyaknya masjid yang bisa digunakan untuk melaksanakan Id. Ya, kayak gitu, Pak. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ya, Memang sangat nyaman ya sebetulnya beribadah di Indonesia itu. Tempatnya banyak, masjidnya tersebar. Kalau sholat id juga rame-rame bisa di lapangan, jadi nggak harus bergelombang ya. Tapi mudah-mudahan pahalanya semua sama ya Pak Ustadz. Mau di gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Amin. Mudah-mudahan niatnya kita ibadah dicatat gitu jadi amal kebaikan. Nah mungkin sambil apa ya, mengakhiri juga sesi interaktif kita Pak Ustadz, kira-kira dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri tadi, selain mempersiapkan diri untuk bisa sholat id gitu kan sebagai ibadah yang dianjurkan, kira-kira kalau belajar dari tuntunan kita Nabi Muhammad SAW, itu apalagi Pak Ustadz yang kira-kira harus kita persiapkan. Jadi setelah Ramadannya berakhir, menginjak hari raya, seperti apa sih sebetulnya idealnya persiapan kita Pak Ustadz? oke, baik. Apa yang kita siapkan selain persiapan kita untuk melaksanakan sholat Id? Sebelum pelaksanaan Id, di akhir-akhir Ramadan seperti hari ini, yang perlu kita perhatikan adalah satu hal tentang kewajiban zakat kita, khususnya zakat fitrah. Nah, ini jangan lupa nih zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu ada kaitannya dengan puasa kita, ada kaitannya dengan Ramadan. Dan zakat fitrah hanya dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Nah, ketika seseorang tidak melaksanakan zakat fitrah, maka dia telah melakukan kesalahan dan kekeliruan. Maka perlu diperhatikan tentang kewajiban zakat fitrah ini harus segera kemudian dilakukan, segera dibayarkan. Paling lambat biasanya sebagian ulama menjelaskan, paling lambat adalah pada hari tanggal 1 Syawal sebelum khatib naik ke mimbar. Misalnya pada ngumpul di lapangan, udah siap-siap untuk melaksanakan sholat id. Baru keingat, lah saya belum kasih keluar zakat fitrah saya nih, gimana? Maka di saat itu segera keluarkan dana, berikan kepada orang lain, untuk kemudian menerima zakat fitrah kita. Mungkin ada sebelahnya kita, mohon Anda terima zakat fitrah saya segera. Karena udah mau pelaksanaan sholat id. Paling lambat waktu itu. Kenapa? Sebab ulama kita menjelaskan berdasarkan banyak riwayat. Kalau zakat fitrah ini baru dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat id, udah pulang kita, baru nyari uang, nyari beras untuk dizakati kepada orang lain,
maka dinilai bukan lagi zakat tetapi hanya sedekah biasa. Itu artinya kita telah melanggar sebuah kesalahan, kita abai terhadap sebuah kewajiban kita. Padahal zakat fitrah itu tidak banyak, Pak. Kalau di Indonesia, kisaran di Indonesia, di Sulawesi ini misalnya, zakat fitrah berupa makanan pokok, biasanya kami beras, maka kalau beras itu yang nomor satu kurang lebih estimasinya 50.000 per kepala. Misalnya Mas Andre ini mungkin sudah berkeluarga Mas Andre ya, ada istri misalnya ada 3 anak ini. Berarti Mas Andre punya kewajiban untuk menanggung ini 4 orangnya. Berarti Mas Andre dengan 4 orang, 5 orang dibayarkan untuk 5 orang. Kalau estimasinya 50.000 satu orang, biasanya ditentukan oleh Basnas, sudah ada biasanya keputusan dari pemerintah wali kota biasanya. Nah, berdasarkan itu kita jumlahkan saja 50.000 kali 5, berarti kita wajib mengeluarkan 250.000 sebagai zakat fitrah kita. Nah, itu yang menjadi perhatian kita, jangan lupa itu. Itu satu, penting banget. Yang kedua, barangkali mungkin kita abai terhadap ibadah-ibadah kita di akhir Ramadan itu. Kita kadang-kadang ini ada sudah jenuh gitu, udah bosan, udah lelah ini sebulan ini. Gitu-gitu terus itu. Maka kemudian di saat itu harusnya kemudian kita tanam semangat dan motivasi kita. Paling tidak masih ada satu malam, masih ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang kita tidak tahu apakah nanti malam nih, apakah tadi malam ataukah mungkin sisa berapa malam lagi ini, mungkin disitulah malam Lailatul Qadar. Karena dengan Lailatul Qadar itu yang kata Allah, khairun min alfi syahrin, itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Yang artinya, yang kurang lebih 83 tahun. Sempat kita ngaji satu halaman, ternyata pengalinya 83 tahun. Ya, lama sekali kita melaksanakan ibadah. Dan hal-hal yang lain yang menjadi perhatian kita. Saya ingat ya, satu syair ungkapan ulama kita. Laisal id bilibasil jadid. Bukanlah id itu karena menggunakan pakaian baru gitu ya. Biasanya kalau kita di Indonesia, saya nggak tahu kalau di New York apa pada baju baru semua atau nggak nyari-nyari lagi. Kami itu di Indonesia masih Masya Allah, ibunya nyarikan baju baru untuk anak-anak gitu ya. Tetangga nyariin baju untuk anaknya dan seterusnya. Itu apa namanya, tradisi mencari pakaian baru itu luar biasa. Perlu kita pahami bahwa dengan pakaian baru itu bukan sesungguhnya bagian dari Id, tetapi Id adalah hari besar yang seharusnya ketakwaan kita menjadi lebih baik. Bukan bajunya yang menjadi baru, tapi ketakwaannya menjadi baru. Ya, ketakwaannya yang lebih direpres kembali dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Mas, kami di Indonesia itu yang tadi saya cerita nih. Oh, toko-toko baju gitu, mall-mall itu Masya Allah pada penuh. Untuk apa? Nyari pakaian baru, tapi lupa tinggalin sholat Id, tinggalin sholat taraweh gitu ya, tinggalin baca Qur'annya gitu, tinggalin berdoa kepada Allah. Nah, yang terakhir mungkin menjadi bagian penting, karena ini adalah penghujung Ramadan. Sekali lagi kita tidak tahu Bapak-bapak sekalian, apakah Allah masih memberikan kesempatan yang sama bertemu Ramadan tahun depan. Kita tidak tahu akan bahwa ini mungkin Ramadan yang terakhir untuk kita. Maka menjadi poin penting adalah maksimalkan ibadah kita di akhir-akhir Ramadan ini. Paling tidak misalnya dengan memaksimalkan doa-doa terbaik kita kepada Allah. Kayak gitu Mas ya. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan untuk kita, untuk saya dan kepada kita semua. Amin, amin. Terima kasih sekali Pak Ustadz, menjadi bekal buat kita semua ya, Pak Acup, Mas Andre, dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri nanti. Mudah-mudahan dalam sembari kita mempersiapkan hal-hal yang sifatnya teknis gitu dalam merayakan, tapi juga ibadahnya masih bisa kita kejar yang sebagai hal yang utama justru dalam menginjak akhir bulan Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pak Ustadz, sebetulnya masih banyak sekali hal-hal. Oh, satu lagi. Iya, betul. Ternyata sebetulnya masih banyak. Ya. Tapi satu lagi aja, Pak Ustadz. Maaf ya, Pak Ustadz. Karena ini penting, Pak Ustadz, untuk dijawab mungkin. Silakan, Pak Acup. Teman-teman PJ New York, pokoknya boleh gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kesempatan satu kali lagi. Masalah zakat fitrah, Pak. Kita kan
kadang-kadang saya sama istri saya tuh enakan di kampung saya jatrahnya fitrahnya, zakat fitrahnya, atau di kampung istri saya. Nah kadang-kadang tiap tahun tuh suka begitu aja, atau baiknya di sini, di tempat sini sendiri gitu. Itu baiknya yang mana tuh Pak? Baik, menarik pertanyaannya Bang. Zakat itu disalurkan di mana gitu? Ya, betul. Pertama, catatannya sebenarnya yang pasti zakat itu dikeluarkan di mana saja, Kemana saja? ya itu boleh kemudian kita keluarkan gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau ternyata diminta untuk memilih yang paling baik itu di mana? Yang paling baik itu di mana? Di kampung kah gitu? Di kampung kita, kampungnya istri, atau kampungnya kita, atau tempat kita domisili nih. Kayak Mas Asep ini Mas Acep ini sudah dari 87 tuh. Masya Allah, itu hampir seumuran usia saya nih, Iya, Pak. Masya betul Pak. Bapak baru lahir Pak. Allah. Masya Allah. Saya melihat begini, Mas. Kalau saya secara pribadi dikasih milih seperti itu, saya akan melihat tempat saya domisili. Ada nggak orang-orang sekitar saya domisili yang masih membutuhkan? Kalau ternyata sudah tidak ada, baru bergeser pada tempat yang lain. Jadi yang paling penting, sesungguhnya kalau saya adalah tempat kita berdomisili. Pastikan bahwa di antara mereka ini sudah tidak ada lagi fakir dan miskin. Kalau masih ada, maka posisi zakat kita, zakat fitrah kita, maka eloknya sangat baik itu adalah diberikan kepada orang-orang sekitar kita. Atau paling tidak lembaga-lembaga amil zakat yang menangani itu di daerah kita. Biarkan distribusi itu mengalir pada daerah-daerah domisili kita gitu. Kecuali barangkali cuman kunjungan kerja hanya 1-2 hari di New York misalnya baru balik, itu boleh di kampung saja gitu ya. Tapi kalau udah dari 87 itu, Masya Allah, udah 40 tahun itu, 39 tahun itu, Masya Allah, luar biasa. Baiknya di domisili tempat kita lihatlah. Mereka inilah yang akan membantu kita, mereka inilah yang kemudian memperhatikan kita dalam kondisi-kondisi tertentu. Mereka akan membantu kita, menolong kita, dan memperhatikan kita. Kalau yang di kampung agak jauh tuh, ya agak jauh. Tapi kalau ada kelebihan, saya juga memberikan arahan. Kalau ada kelebihan, sisipkan infak, sedekah kita di kampung gitu. Sisihkan infak dan sedekah kita di kampung. Itu orang-orang kampung itu Masya Allah. Kalau dapat kiriman dari New York tuh, dari Pak Asep misalnya, Masya Allah, ini ada kiriman dari New York nih, buat untuk dibagi untuk infak orang-orang kampung, Masya Allah, itu bahagia bener tuh, luar biasa ini. Oh, ternyata Pak Acep masih ingat di kampung gitu, Masya Allah gitu ya. Nah kayak gitu kurang lebih eh, Pak Asep ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya kita bisa belajar banyak ya dari Pak Ustadz, karena Pak Ustadz ini udah sampai S3 dan belajarnya hukum Islam, fikih gitu. Kalau kita mau gali terus ini bisa 2 semester nanti sama Pak Ustadz. Tapi waktu juga Pak Ustadz yang akhirnya memisahkan kita. Tadi banyak sekali pertanyaan yang sudah dijawab, mudah-mudahan jadi bekal untuk kami semua di sini dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Baik, terima kasih banyak juga untuk teman-teman dari KJRI New York, Masya Allah. Salam hangat kami dari Indonesia, khususnya kami dari IAIN Kendari. Kami sangat apresiasi kerjasamanya sejak tahun lalu sepertinya. Saya ngisi juga setahun yang lalu, kami ada rekaman gitu. Dan Alhamdulillah tahun ini, Ramadan tahun ini, kita lanjutkan dengan podcast seperti ini. Senang sekali kami dari Sivitas Akademika IAIN Kendari, dan khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara, bisa juga bergabung bersama-sama dengan teman-teman dari KJRI New York, walaupun dalam situasi hanya online. Mudah-mudahan ini baru online, tidak lama lagi nanti kami ke New York secara offline, insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz untuk jawaban-jawabannya. Tadi menjadi bekal untuk kita bersama dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, ngomong-ngomong soal Idul Fitri ini, kalau di 4 episode kemarin kan kita dapat tips dari Pak Konjen untuk puasa. Sekarang karena puasanya Ramadannya udah hampir selesai, mau Idul Fitri, kita minta tips aja dari Pak Konjen untuk Idul Fitrinya.
Nah, ini kita masuk segmen yang sudah kita tunggu dari tadi. Sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Konjen untuk memberikan tips Idul Fitri dari Pak Konjen. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum Pak. Silakan Bapak. Bentar lagi kan Idul Fitri Pak Konjen. Tadi kita dari Pak Ustadz udah dibekelin untuk ibadah-ibadahnya, sholat Id, zakat fitrah. Nah sekarang kita udah nunggu-nunggu nih tips Idul Fitri dari Pak Konjen. Iya, karena kita sekarang sedang berada di rantau, tepatnya di kota New York, tentu dalam merayakan Idul Fitri ada bedanya. Ada beberapa hal. Yang pertama, coba kita lihat realita Lebaran di rantau, khususnya di kota New York. Jadi biasanya kalau di Indonesia kita ketemu dengan sanak saudara, dengan teman-teman dekat. Nah kalau di sini kan yang jadi teman dekat kita ya teman-teman yang setiap hari, setiap saat kita bertemu. Nah biasanya kalau sudah kumpul-kumpul orang Indonesia, yang dipikirin adalah makanan. Nah ini kalau di sini kita dapat makanan dari mana? Ya ada dari mungkin ketupatnya dibuat dari daun Pak Acep namanya? Daun kelapa itu, ya. Janur, dari janur itu bisa dibeli di mana? Di supermarket. Bisa USA supermarket, bisa dari Asian Store dan lain-lain. Tapi jangan salah. Nanti kalau sudah ngomong-ngomong makanan dari mana, ini bukan masalah ekspor impor, tapi ini adalah merayakan Lebaran. Itu yang pertama tadi. Nah yang kedua, outfit apa atau baju apa yang bisa dipakai untuk Idul Fitri di sini? Kalau di Indonesia mungkin yang cowok pakai baju koko gitu ya. Nah di sini sayangnya sekarang ini walaupun sudah masuk ke musim semi, tapi rasanya masih semi winter gitu. Jadi masih dingin, ya, anginnya kenceng. Iya. Jadi boleh saja pakai sarung bawahnya, tapi atasnya tetap pakai outfit yang melindungi kita dari masuk angin. Nah, di Indonesia banyak masuk angin. Nah, kalau di sini parah banget kalau winter, apalagi sekarang anginnya sedang kenceng-kencengnya. Jadi di atasnya tetap pakai jaket hangat atau coat atau bahkan overcoat. Jadi kalau difoto dari bawah seolah di Indonesia karena pakai sarung, begitu di atas sudah kelihatan bahwa itu tuh di luar negeri, di Amerika Pak Cub ya, yang anginnya kenceng itu Winter masalah. collection ya atasnya. Winter collection atasnya, bawahnya Lebaran collection gitu ya. Nah yang ketiga apa nih? Kalau Lebaran kan kita biasanya punya tradisi bermaaf-maafan. Nah kalau maaf-maafan harusnya kan dari hati, yang tercermin dari senyum di wajah. Jadi walaupun kita nggak kenal, mikir ini siapa yang kita salami, tapi tetap harus senyum. Jadi senyum kan merupakan ibadah juga. Jadi jangan lupa untuk tersenyum, siapapun yang kita salami, untuk bermaaf-maafan, walaupun setelah itu mikir lagi yang saya salami siapa. Tidak masalah. Yang penting senyum adalah bagian dari ibadah. Masya Allah. Itulah indahnya Lebaran. Terima Jadi kasih itu, Pak Konjen Mas Dea, buat tipsnya. Tadi senyum itu penting ya. Penting. Jadi kalau maaf-maafan sambil senyum. senyum betul. Karena ikhlas. Kalau tidak ikhlas, cuma maaf gitu ya. Merengut. Oh, merengut. Terima kasih Pak Konjen untuk Sama-sama. tipsnya yang sudah kita tunggu-tunggu. Pak Ustadz, terima kasih juga sudah bergabung dengan kami. Tadi tausiahnya luar biasa, menjadi bekal untuk kita semua dalam mengejar ibadah di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Pak Konjen, tentunya kita berharap tahun depan kita masih bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya di Ramadan 1448 Hijriah. Kalau tahun depan berarti Masanya 2027. 2027. Pak Konjen masih ada mungkin di tengah-tengah kami? Insya Allah. Insya Allah. Atau di belahan dunia manapun dalam penugasan selanjutnya. Amin. Amin. Nah, teman-teman, mungkin sebelum berakhir, Pak Konjen mau menyampaikan juga sesuatu untuk mungkin Pak Rektor di Kendari, rekan-rekan di sana. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Kendari dan juga Pak Ustadz,
kami atas nama pribadi dan atas nama KJRI New York mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya tentu di dalam podcast ini untuk mengisi acara bulan suci Ramadan di KJRI New York dan wilayah kerja kami yang ada di pantai timur Amerika Serikat atau dimanapun bersawan berada. Dan kami berharap kerjasama ini merupakan langkah awal yang akan terus kita kembangkan ke depannya. Akhirnya sampai juga kita di penghujung podcast episode penutup di Ramadan 1447 Hijriah ini. Terima kasih sekali Pak Konjen yang dalam setiap episode sudah menyempatkan waktu Sama-sama. hadir di kantor Bapak sendiri. Dan makasih Pak Acup, makasih Mas Andre yang sudah menemani di episode kali ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa kembali di episode podcast Ramadan 1448 Hijriah. Insya Allah, amin. Ada jodoh, ada rezeki, kita ketemu lagi tahun depan. Kami atas nama keluarga besar KJRI New York mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat-sahabat KJRI New York, apa kabarnya nih di puasa minggu terakhir? Mudah-mudahan masih semangat terus ya semuanya dalam menjalankan ibadah. Nah, buat kamu yang udah mulai persiapan buat Idul Fitri, khususnya yang tinggal di daerah New York dan sekitarnya, ada salah satu toko yang menjual berbagai produk, makanan, dan minuman dari Indonesia. Apalagi kalau bukan Oke Indo Food Store. Oke Indo Food Store ini bukan hanya menjual makanan dan minuman kemasan loh, tapi ada juga makanan-makanan yang dimasak dan siap disajikan. Kalau kamu mau makan di sana juga bisa, tinggal minta dipanasin dan bisa makan di tempatnya. Walaupun agak desek-desekan, tapi soal rasa boleh diadu. Jadi tunggu apa lagi? Yang persiapan buat Idul Fitrian di New York, yang nyari sambal, yang nyari kecap, yang nyari bumbu instan. Bahkan kalau mau lihat-lihat kerupuk buat melengkapi sajian Idul Fitri kamu nanti, cus langsung ke Oke Indo Food Store yang berada di Queens, New York.